Mas Gibran. Permisi. Mas Gibran, bagaimana ya? Gimana? Contohnya. Dibuang bak tisu bekas pakai, tak percaya Prabowo loyal ke Jokowi. Rizik aja ditendang sesudah Prabowo jadi Menhan. Bisa jadi Jokowi dikhianati Prabowo? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Keloyalan Prabowo yang ditampakkannya di hadapan publik itu bikin banyak pendukung Jokowi terpengaruh sehingga mereka jatuh hati ke Prabowo. Konten kreator dari Cokro TV, Denny Siregar, mengaku tidak percaya bahwa capres dari Gerindra yang sekaligus ketua umumnya, Prabowo Subianto, adalah sosok yang sangat loyal dengan Presiden Jokowi. Hal itu sebagai sindiran terkait manuver Prabowo yang menemui putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat lalu dan sempat berbicara empat mata. Banyak tudingan bahwa Prabowo tengah merayu Gibran agar mendukungnya sebagai capres. Nah, Denny menilai sebenarnya hal itu bukan cerita lama, karena ia mendengar kalau Gibran dirayu agar menjadi cawapres Prabowo. Denny menilai tim Prabowo tahu betul memanfaatkan Gibran jadi kuda tunggangan agar bisa menang Pilpres 2024 lewat mendompleng nama Gibran sebagai anak Jokowi. Mengingat hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi, yakni mencapai 80%. Denny mengendus bahwa Prabowo sengaja membranding bahwa ia adalah bawahan yang sangat loyal kepada Jokowi. Hal ini dilakukan Prabowo agar pendukung Jokowi terpengaruh. Meski demikian, Denny tak lantas tergoda dan percaya bahwa Prabowo itu adalah politikus yang loyal. Buktinya, waktu Pilpres 2019, Prabowo tampak loyal kepada Rizik Syihab. Bahkan dia berjanji akan memulangkan Rizik dengan pesawat pribadi. Kemana Rizik sekarang sesudah Prabowo jadi Menhan? Dibuang begitu saja, seperti tisu bekas pakai, disambangi pun tidak. Saya bukan membela Rizik, itu hanyalah bukti bahwa Prabowo tidak seloyal itu kepada Presiden Jokowi. Bahkan dulu pada pemilu 2019, relawan Prabowo yang terdiri dari ormas-ormas menyerang dan melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi. Mereka membangkitkan fitnah sara yang sangat keji. Ibunda Jokowi yang tak tahu menahu urusan politik, mereka seret-seret. Mereka tuduh beliau seorang Cina Kristen. Kejam, keji, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Segala cara mereka upayakan untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka fitnah Ibu Sujiatmi yang telah terbukti tidak benar. Kemudian mereka serang orang dekat Ahok yang beragama Protestan dengan hembusan tuduhan Ahok membawa agenda kekristenan di Indonesia. Padahal Ahok sejak kecil hingga hari ini adalah seorang pluralis yang bergaul dengan semua golongan. Mereka juga menyerang FX Hadi Rudiatmo yang beragama Katolik, wakil wali kota Surakarta yang menggantikan Jokowi sebagai wali kota. Mereka tuduh juga Rudi membawa agenda kekristenan di Indonesia. Sebuah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dan kini, setelah Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, di akhir jabatan Jokowi menjadi Presiden, Prabowo tanpa rasa malu melakukan manuver untuk menikung Gibran dari PDIP untuk dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai Menhan, Prabowo ingin meminang Gibran di belakang PDIP dan Jokowi. Hal ini seperti kacang lupa dengan kulitnya. Dan potensi Prabowo menjadi rival Ganjar dalam Pilpres 2024 semakin mendekati kenyataan. Perang branding sudah mulai dikobarkan. Mereka berusaha merebut ceruk loyalis Jokowi yang luar biasa besar untuk menambah suara. Suara pendukung Jokowi non-partai jumlahnya hampir 20% dari total pemilih. Dengan kemunculan Ganjar sebagai penerus Jokowi, status mereka sebagian menjadi swing voter. Mereka para pemilih yang akan menentukan pilihannya mendekati hari pemilu. Namun, komitmen dan prinsip yang tidak tergoyahkan kepentingan politik sesaat menjadikan mereka seukuran sekarang ini. Gibran punya prinsip integritas, hanya berbeda gaya. Sebegitu bernafsunya menjadi presiden setelah gagal 3 kali kesempatan. Kadang butuh strategi out of the box. Kalau tetap gagal lagi, berarti memang tempat terbaiknya ada di dalam box. Bagaimana kalau menurut Anda?
63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sok-sokan nyinyir dan sebut pembangunan jalan era SBY lebih baik dari Jokowi. Anies langsung dibungkam habis KSP dan TGP. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 km. Dalam Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023, Anies Baswedan menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Bahkan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu membandingkan Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menyoroti pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era SBY. Yang dimaksud adalah jalan untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini turut memaparkan bukti sedikitnya pembangunan jalan nasional di era Jokowi. Anies mengatakan, SBY telah berhasil membangun jalan nasional mencapai 11.800 km. Capaian itu, kata Anies, 20 kali lipat lebih banyak ketimbang yang dibangun Presiden Jokowi. Bakal capres dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa Jokowi hanya membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga memberikan kritiknya terhadap pembangunan jalan di era Jokowi. Sebut saja sejumlah jalan rusak yang bisa ditemukan di Lampung, Jambi, hingga Makassar. JK menilai Presiden Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol ketimbang jalan umum. Padahal jalan tol dipersepsikan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki uang. Atas dasar itu, JK menilai masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang tidak diimbangi dengan jalan umum bukan merupakan keadilan merata untuk rakyat. Kritikan tersebut lantas dibungkam langsung oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ade Irfan Pulungan. Menurutnya, perbandingan yang disampaikan oleh Anies justru membuktikan bahwa bakal capres koalisi Nasdem itu memiliki sudut pandang parsial serta tidak melihat masalah keseluruhan. Ade menegaskan bahwa sudah banyak pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi. Pembangunan itu bahkan sangat dirasakan dan diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jalan tol yang meskipun berbayar bisa membantu perekonomian rakyat. Pembangunan jalan tol juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antara wilayah dengan masif. Pembangunan jalan tol juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan masif. Bukan hanya KSP saja yang membantah, pernyataan Anies ini juga dibantah oleh Tuan Guru Bajang atau TGB, Muhammad Zainul Majdi. Menurut Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia itu, apa yang disampaikan Anies tidak utuh lantaran tidak menyertakan data pembangunan jalan desa. Jika dilihat, selama era Presiden Jokowi selama 9 tahun sampai akhir 2022, itu ada lebih dari 316.000 km. Menurut TGB, jalan desa itu jauh lebih penting karena dampaknya terhadap masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. TGB mengatakan, Jokowi juga sudah membangun lebih dari 1,5 juta meter jarak jembatan di tingkat desa. Bahkan, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, 42.000 lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang konsen dibangun Presiden Jokowi selama 9 tahun. Dengan demikian, lanjut TGB, jika menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 km. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Jadi, pernyataan Anies ini hanya omong kosong belaka, yang bukan menyampaikan kritik tapi kebencian terhadap Jokowi.
Lagian sejauh ini selama Jokowi memimpin belum ada yang menyampaikan keberatan terkaitnya masifnya pembangunan jalan tol di era Jokowi. Sebaliknya, pembangunan tersebut justru mendapatkan apresiasi karena memudahkan pengguna jalan. Bagaimana kalau menurut Anda? Kali ini memang Pak JK itu salah. Saya selalu mengatakan bahwa saya nggak yakin Anies itu bisa maju. Anies nggak bunyi lah gitu. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun.